Di awal film memperlihatkan seorang pria tua yang merupakan seorang ayah dan juga seorang dosen teknik mesin. Ia bernama Jong Min. Saat itu ia tengah mengajar di kelasnya, namun di sisi lain terlihat seorang mahasiswi cantik berjenis kelamin betina yang selalu memperhatikannya dengan tatapan suka. Wanita tersebut bernama Yeon Jong. Oke, gua akan perkenalkan dulu semua keluarganya si Pak dosen ini, Wak. Untuk wanita ini adalah istrinya si Jong Min. Ia bernama Hae-young. Mereka mempunyai dua anak udah gede berjenis kelamin jantan dan satunya lagi berjenis kelamin betina. Ini anak pertama mereka bernama Jisung. Ia sendiri bekerja sebagai manajer sebuah hotel ternama di Korea. Ia sendiri memiliki sikap yang sangat-sangat polos. Namun sebenarnya dia adalah kupu-kupu malam. Sementara untuk anak keduanya, ia bernama Jiwan. Ia adalah seorang mahasiswi jurusan arsitek. Mahasiswa maksudnya. Di sini ia terlihat menyukai salah satu wanita yang merupakan murid ayahnya yang selalu memperhatikan Jong Min di awal film tadi. Singkatnya, pada saat malam hari, Jong Min dan Hae-young pun bermantap-mantap sampai larut malam. Karena sebelumnya, Jong Min telah mengkonsumsi obat kuat untuk memperpanjang durasi mantap-mantapnya. Keesokan harinya terlihat Hae-young yang sedang mengikuti kelas fotografi. Usut punya usut, ternyata niat utamanya dia hanya ingin menguntit tutornya yang seorang pria tampan. Sebab sebelumnya ia sudah jatuh cinta kepadanya. Sehingga ia diam-diam memotret mentimun yang dikurung miliknya si tutor itu. Namun apesnya suara kamarnya terdengar oleh si tutor itu. Sontak hal itu pun membuat dia berniat untuk melihat hasil foto yang dipotret oleh Hae-young barusan. Pada akhirnya Hae-young malu-malu dengan hal tersebut. Oh ya, untuk si tutornya ini kita panggil saja sebagai Daesu. Beralih ke scene yang lain, terlihat Jiwan yang sedang mempersiapkan sebuah alat untuk mengintip si Yeonjong, wanita incarannya yang mempunyai body mount. Jiwan kemudian melaksanakan aksinya di perpustakaan dengan alatnya yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak lama kemudian, Yeonjong tiba-tiba saja pergi dari perpustakaan dan hendak menuju ke toilet untuk modal. Sementara itu, Jiwan terus-terusan menguntitnya, sampai-sampai dia nekat masuk ke ruangan toilet cewek di sebelahnya si Doi untuk mengintipnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yeonjong keluar dari dalam toilet dan tidak jadi untuk babnya karena ada seseorang yang menelponnya. Sementara itu, posisi yang awalnya dihuni oleh si Doi telah digantikan oleh seorang wanita yang agak gendut yang sedang kebelet bab. Alhasil si Jiwan pun salah target dan pada akhirnya ia ketahuan. Scene kemudian beralih kepada Jisung. Terlihat ia sedang sibuk atas pekerjaannya sebagai manajer hotel. Tak lama kemudian, tunangannya kemudian datang menemuinya. Ia sendiri adalah seorang dokter yang kebetulan mampir ke hotel tempat kerjanya si Jisung ini. Di sini Jisung memang nampaknya terlihat sangat polos, bahkan ia tidak ingin untuk berciuman. Semua keluarga sangat sibuk dengan urusannya masing-masing. Berawal dari si Hae-young yang sedang melihat-lihat foto si Daesu hasil potretnya tadi siang. Sementara untuk suaminya yaitu si Jong Min, ia sedang stalking Facebooknya si Yeonjong yang terus-terusan meliriknya di awal film tadi. Yang juga si Yeonjong ini merupakan gebetan anaknya yaitu si Jiwan. Sementara kesibukan anaknya, di sini Jisung sedang bermantap-mantap dengan seorang pria di tempat kerjanya yaitu di hotel. Namun pria tersebut bukanlah tunangannya, ia adalah kekasih gelapnya si Jisung. Mereka hanya saling memuaskan diri mereka masing-masing. Keesokan paginya, Hae-young diajak Daesu untuk minum bersama di sebuah kafe. Ia sendiri awalnya senang dengan hal tersebut. Namun saat Daesu mengatakan agar Hae-young bersedia menjadi model telanjangnya, sontak hal itu pun akhirnya membuat Hae-young menjadi sangat marah. Namun fakta sebenarnya, ia marah bukannya tidak mau. Akan tetapi si Hae-young ini marah sebab ia tidak percaya diri dengan bentuk bodinya yang kerempeng. Sehingga hal itu pun membuat Hae-young mati-matian olahraga untuk memperindah bodinya biar ala-ala gitar Spanyol gitu lah. Scene kemudian beralih kepada si Jiwan. Terlihat ia sedang udah dan hendak melakukan colai, sambil memenang video rekaman kemontokan tubuh Yeonjong hasil rekamannya tadi siang. Di sisi lain, sang ayah juga sama sedang colai sambil membayangkan si Yeonjong. Jadi intinya, si anak dan si ayah ini mereka sama-sama sedang colai sambil membayangkan wanita yang sama juga yaitu si Yeonjong. Tiba-tiba saja Jisung masuk ke kamar ruangan sang ayah. Sementara hal itu pun membuat Jong Min terkejut. Di sini Jisung mengatakan agar ayahnya join untuk makan malam bersama.
Setelah Jisung pergi, ia kemudian mengambil tisu bekas air kental dari mentimunnya. Namun ketika ingin hendak membuangnya, tiba-tiba saja Jiwon muncul dan mengambil tisu itu dengan alasan ingin membantunya juga. Sontak Jongmin pun sangat deg-degan dan gugup, karena air sperma dari mentimunnya masih ada di dalam tisu itu. Lebih kampretnya lagi, Jiwon malah meletakkan tisu itu di meja makan. Karena tisu itu dekat dengan si Jisung ini malah menggunakannya dari mulai nyusut tangannya hingga menyusut mulutnya. Sontak hal itu pun semakin membuat Jongmin semakin gugup tak karuan. Singkat cerita, akhirnya Haeyoung menjadi model foto tutornya itu. Singkatnya, hubungan mereka pun menjadi semakin dekat setelah itu. Beralih ke scene yang lain, terlihat Jiwon yang selalu menutur Yeonjong kemanapun dia pergi. Akan tetapi, Yeonjong malah tertarik dengan dosennya yang mana itu adalah ayahnya si Jiwon sendiri. Singkatnya, pada saat mereka makan malam bersama di sebuah restoran, di sini Yeonjong secara terang-terangan bahwa dia menyukainya. Mendengar hal itu, Jongmin pun terkejut karena selama ini ia juga diam-diam menyukai Yeonjong. Pada akhirnya mereka pun melipir ke sebuah kamar hotel dan bermantap-mantap dengan penuh semangat. Keesokan harinya terlihat hubungan Haeyoung dengan si Daesuk pun semakin hari semakin dekat saja. Dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap juga. Di malam harinya saat di rumah, Jiwon kemudian curhat kepada ayahnya. Sebab saat ini ia sedang galau. Di sini ia menceritakan tentang sosok gadis gebetannya. Namun mereka tidak tahu bahwa gadis yang sedang mereka bicarakan adalah gadis yang sama-sama mereka sukai, yaitu si Yeonjong. Singkatnya, Jiwon memberanikan diri untuk mendekati Yeonjong secara langsung. Akan tetapi di sini ia sendiri malah dicap sebagai orang aneh oleh si Yeonjong. Sebab ia selalu mengikutinya kemana saja dia pergi. Bahkan hampir saja Jiwon dilaporkan kepada polisi oleh si Yeonjong ini. Cerita pun beralih ke si Haeyoung. Saat itu ia sedang pergi ke sebuah klinik buat memeriksakan dirinya. Sebab ia merasa ada yang aneh dengan isi perutnya. Setelah diperiksa oleh dokter itu mengatakan bahwa Haeyoung sedang hamil dan mengucapkan selamat kepadanya. Mendengar hal itu, ia pun terkejut dan sangat menyesali perbuatannya dengan si tutor itu. Karena bayi yang ada di kandungannya itu bukanlah berasal dari cairan kental milik suaminya. Beberapa hari kemudian terlihat Jisung menemui tunangannya yang seorang dokter Thea. Sebab si dokter ini marah kepada Jisung karena Jisung selalu membatalkan pertemuan mereka. Di sini Jisung menjawab dengan berbagai alasan, utamanya adalah kesibukannya dalam bekerja. Padahal fakta sebenarnya dia selalu bermantap-mantap dengan seorang pria lain. Namun di sini kita tidak merangkumnya dan kita juga memilih untuk melewatinya serta tidak membahasnya. Sebab adegannya terlalu barbar. Entar kena dolar kuning atuh, teboga keur meuli beas, hehe. Beberapa saat kemudian si dokter mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan keluarganya si Jisung. Karena sebelumnya dia belum pernah bertemu dengan orang tuanya si Jisung. Singkatnya, saat bertemu dengan orang tuanya Jisung, tepatnya saat makan di sebuah restoran, Haeyoung kemudian ketakutan dan tidak menyangka bahwa ternyata dokter itu adalah tunangan anaknya. Si dokter kemudian mengucapkan selamat kepada calon mertuanya itu. Seketika itu pula Haeyoung pergi untuk izin ke toilet. Di dalam hatinya dia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk siap berbicara dengan suaminya. Namun ketika dia kembali ke meja, suaminya ini langsung memeluknya dengan erat sesudah mengetahui istrinya hamil. Padahal ia masih kebingungan kenapa istrinya itu bisa hamil lagi. Di malam harinya terlihat Jongmin sedang bersama Yeonjong di dalam mobilnya. Namun tiba-tiba saja Yeonjong mengatakan bahwa dirinya sedang hamil akibat mantap-mantapnya dengan Jongmin waktu Itchu. Mendengar hal itu, Jongmin pun kemudian terkejut. Sebab hal itu adalah kabar buruk baginya yang telah menghamili mahasiswinya sendiri. Dan secara otomatis Jongmin akan dilepaskan jabatannya sebagai dosen lalu dikeluarkan. Singkatnya, keesokan harinya Yeonjong kemudian menemui Jongmin kembali. Di sini ia menagih janji kepada Jongmin yang akan selalu setia kepadanya. Akan tetapi Jongmin malah menjawab bahwa ia hanya kasihan kepada Yeonjong. Bukan hanya itu saja, ia juga memberikan cek yang berisikan sejumlah uang yang jumlahnya cukup banyak kepada Yeonjong. Karena terlanjur sakit hati, ia kemudian bergegas untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Yeonjong akhirnya mengetahui bahwa Jiwon adalah anak dosen yang ia cintai. Yeonjong kemudian meminta pada Jiwon untuk mengakui kepada keluarganya bahwa ia telah menghamilinya. Setelah itu, Jiwon membawa Yeonjong ke hadapan keluarganya.
Melihat bahwa itu adalah si Yeonjong, Jongmin pun keheranan. Kenapa bisa gitu si Jiwan membawa wanita itu ke rumah? Awalnya ia mengira bahwa kedoknya bakal ketahuan. Setelah itu kagetnya pun semakin menjadi-jadi karena ia telah mendengar bahwa bayi itu diakui oleh anaknya yaitu si Jiwan. Keesokan harinya Jongmin meminta kepada Yeonjong agar dia menggugurkan kandungannya. Akan tetapi Yeonjong menolaknya dan bersikap cuek bodo amat lalu pergi meninggalkannya. Singkat cerita, hari kawinan Jisung dan si dokter pun digelar. Di sini terlihat Jongmin dan Haeyoung pun menangis dengan bahagia. 4 tahun kemudian, Jiwan juga telah menikah dengan Yeonjong. Putra-putri dari keluarga mereka masing-masing pun sudah tumbuh besar menjadi anak yang sangat lucu. Singkatnya, mereka semua berniat untuk berfoto keluarga. Namun kampretnya, ternyata si tukang fotonya adalah kekasih gelapnya si Haeyoung, yaitu si ibu. Di akhir film diceritakan bahwa anaknya Haeyoung adalah hasil dari mantap-mantapnya dengan si tukang foto. Anaknya Yeonjong adalah hasil dari mantap-mantapnya dengan si Jongmin yang sekarang sudah menjadi mertuanya. Sementara untuk Jisung, anaknya itu hasil dari hubungan gelapnya dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya. Dan yang jelas bukanlah dari hasil persilangannya dengan si dokter. Dan mereka berdua adalah seorang ayah yang mengakui bahwa anak dari istrinya masing-masing adalah anak mereka. Setelah itu, film pun kemudian tamat. Oke, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Sungguh-sungguh ending yang sangat kampret sekali. Semoga dapat diambil hikmah dari ceritanya, yang gue juga gak tahu dan masih kebingungan apa hikmahnya. Oke lah, gue rasa cukup. Terima kasih, bye.